Hari ini kita akan memasuki perkuliahan kita yang ke-11 dengan materi kita share data dan transaction ya. Oke, coba diperhatikan. Kalau kita berbicara sharing data, ya berarti kita berbagi data. Ya. Berbagi data dalam hal apa? Ya, dalam sebuah antara perangkat. Menggunakan apa? Yaitu menggunakan namanya jaringan internet, baik itu internet lokal maupun internet luar, sebagai infrastruktur dalam namanya berbagi tadi. Ya. Pak, suaranya nggak dengar, Pak. Nggak dengar ya? Ini kedengaran? Belum juga, Pak. Belum dengar. Belum dengar. Share data dan transaction ya. Kalau kita berbicara namanya sharing data, berarti kita berbagi ya, berbagi data itu. Dengan apa dan kemana? Kita akan berbagi dengan komponen lain. Menggunakan apa? Menggunakan namanya jaringan internet, baik itu internet lokal maupun internet umum ya. Atau bahasa komputernya intranet dan internet, nah, bisa gitu ya. Nah, sharing data merupakan sering terjadi dikatakan adalah replikasi. Kenapa terjadi replikasi? Karena data yang di komputer kita mau kita bagi ke komputer orang, berarti ada dua kemungkinan data yang sama. Itulah disebutkan namanya replikasi. Replikasi itu merupakan pengkopian atau penggandaan ya dengan data yang item yang sama. Oke, kita ke materi aja langsung ya. Waktu kita udah habis 10 menit ya. Nah, di sini ya, coba diperhatikan materinya. Ini materinya sangat sederhana sekali untuk dipahami ya. Coba diperhatikan ya. Nah, di sini dikatakan adalah sharing itu suatu fasilitas yang digunakan untuk berbagi ya suatu file, baik itu file atau perangkat dengan koneksi internet yang digunakan apa? Digunakan secara bersama-sama dengan tujuan untuk menghemat biaya dan perangkat ya. Jadi share data ini adalah bisa menghemat biaya. Kenapa dikatakan menghemat biaya dan perangkat? Dengan adanya share data ini, ya pasti demikian. Kenapa? Kalau tak ada share data dengan koneksi internet ini, misalkan di komputer saya itu ada data penting atau data yang perlu dibagi, berarti kita harus menyiapkan untuk pengambilan datanya, bisa itu peripheral atau alat eksternal, baik flash disk atau hard disk, terus kita ambil dari komponen itu, kita ambil, kita simpan lagi di komponen B. Kan berarti apa? Selain memakan biaya, dia akan memakan waktu. Makanya dikatakan di sini tujuan dari share data itu dengan infrastrukturnya adalah internet, maka akan terjadi sana penghematan biaya. Ya, jangankan penghematan biaya, aksesnya lebih cepat. Kan demikian. Nah, sering dapat dilakukan terhadap file ya. Sering ini pembagian ini dapat digunakan terhadap file itu sendiri. Bukan cuma file ya atau software juga di dalam apa yang ada di dalam folder kita atau yang ada di dalam drive Google Drive ya maksudnya ya. Atau yang ada dalam CD-ROM. Terus habis itu sharing perangkat ya antara printer dan CD-ROM dan sharing jaringan koneksi internet.
Nah, itu dia. Jadi file dokumen itu dapat dilakukan dapat dilakukan sharing ya terhadap file dokumen yang ada di komponen kita atau di komputer kita, baik pun yang ada di drive, ya seperti itu. Baik pun yang ada di CD-ROM. Nah, ada juga sharing perangkat, artinya ya bagaimana contohnya kalau di jaringan internet atau di apa namanya di tempat-tempat kita memprint itu ya biasanya admin itu kan cuma satu printernya itu di admin atau kasir ya. Kita menggunakan internet untuk mengetik, kita simpan ya bisa diambil oleh admin dan admin yang memprintkan seperti itu. Itu merupakan bagian sering perangkat tadi, itu printer ya, dari menggunakan jaringan koneksi internet. Ya, bisa itu jaringan LAN-nya ya. Nah, itu dia tujuan dari fungsi atau keunggulan atau tujuan dari Serdata ini. Nah, Serdata itu bisa dilakukan dalam itu mengirim Serdata dokumen ya yang ada di komponen-komponen kita ini misalnya. Ya, yang ada di komponen-komponen. Ini bisa saya share melalui apa? Misalnya mau PDT yang ada dalam PDT ini semua file atau folder ini bisa saya share melalui jaringan internet tadi. Nah, itu masuknya yang ada di komputer kita. Ini juga misalnya Google Drive yang ada drive email yang ada di sini bisa juga saya share ya gitu. Dengan menggunakan artinya jaringan internet tadi. Ya. Ya, itu maksudnya ya, bisa ada di Google Drive dan lain sebagainya. Nah, mana tadi ya? Untuk melakukan sharing ya atau membagi suatu data itu ada yang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Jaringan sudah terkoneksi dengan baik. Kenapa? Tanpa jaringan kita tidak bisa berbagi data atau sejenisnya ya. Karena infrastruktur yang mendukung itu berhasil lakukan share data itu adalah jaringan. Tanpa ada jaringan koneksi yang baik, ya, akan tidak bisa melakukan namanya share data. Ya. Terus yang selanjutnya, ya selanjutnya protokol sharing file dan printer sudah terinstall, biasanya harus terinstall itu yang ya antara printer dengan ya, antar komponen lah ya tentang printer itu supaya bisa kita mencetak atau mengirim satu komputer ke komputer lain terus dicetak di komputer servernya, kita harus terinstallnya minimal apa printernya gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan apa? Pengaturan dengan benar. Tujuannya ini apa? Kadang-kadang kalau memang kita kasih kebebasan, kadang-kadang data yang mau kita berbagi itu bisa aja sampai kepada orang yang tidak dikehendaki ya gitu. Lagi data-data penting misalnya. Makanya perlu pengaturan. Pengaturan di mana ini untuk berbagi ya? Artinya pengaturan ada dua kemungkinan, pengaturan di filenya itu dan juga pengaturan jaringan. Ya, pengaturan jaringan dan pengaturan di file atau folder. Jadi misalkan ini ya, ini perlu kita atur siapa saja yang bisa kepada siapa saja kita berbagi. Ya, itu dia. Bisa kita atur ini. Misalnya PDT ini ya seperti itu. Ya, bisa kita atur dengan ya mengatur atau membuat settingan lah tentang folder tadi. Supaya apa ini diatur supaya kepada orang yang memang orang yang memang ini ya, memang yang memang kita tuju, orang yang pas ya, supaya nggak sembarangan orang. Nah, ini kita atur di sini. Siapa yang kita buat? Nah, itu perlu dari perangkatnya. Atur dulu foldernya ya, perangkatnya kita atur, apa nama komputermu kita atur, next nanti ini selesai. Ya, itu dari folder atau filenya. Lain lagi dari jaringan. Jaringan juga perlu kita atur supaya aman gitu loh ya. Supaya aman.
Ini juga perlu diatur ini. Ini kalau jaringan internet kita ini kan kalau tidak salah ini privat ini. Supaya kita bisa sharing data menggunakan WiFi apalagi jaringan yang sama, jaringan lokal, ya jaringan lokal masuk Bapak itu perlu di komputer itu ada pengaturan. Ini harus diatur ini. Nah, supaya apa? Supaya aman data kita atau kepada ke tujuan yang tertentu yang diinginkan seperti itu. Dan ini ada beberapa pilihan untuk kita isi. Ya, itu dia untuk pengaturan administrasi jaringannya. Oke, supaya itu tadi tujuan dari kenapa harus setting sharingnya. Ya, gitu. Nah, setting sharing ini juga bisa sering kita lakukan. Misalnya hotspot ya, sharing jaringan, bukan cuma file yang kadang-kadang kita sharing, kita berbagi. Jaringan juga hotspot. Nah, waktu kita hotspot kan perlu kita atur, apa itu salah satunya password-nya. Jadi password-nya hanya orang yang tertentu mengetahui, memang yang kita kasih akses kan gitu. Nah, ada beberapa sharing yang sering dijumpai, diantaranya sharing data seperti yang Pak bilang tadi. Ya, artinya sharing itu sharing yang namanya berbagi atau sharing itu yang sering dijumpai diantaranya adalah sharing file, folder, drive, ya gitu ya kan. Itu yang di sharing supaya bisa diambil atau resource datanya. Nah, terus sharing perangkat juga ada ya, sharing perangkat bukan cuma file ada atau dokumen, ada namanya sharing perangkat bisa dilakukan. Sharing internet, nah sharing internet atau sharing koneksi internet bisa juga yang namanya sharing berbagi namanya. Ini yang Bapak katakan tadi, berbagi hotspot dengan jaringan lokal yang sama. Nah, gitu pribadi lah katakan. Nah, gitu kan. Jaringan lokal ini bisa banyak definisinya. Bisa antara kita, bisa antara instansi, satu instansi itu ya gitu. Biasanya itu kalau dunia komputer dalam dunia jaringan, kalau masuk di jaringan kan intranet dan internet. Kan gitu kan. Memang sama-sama jaringan cuma ada perbedaan sedikit kalau definisinya gitu. Nah, itu dia. Terus selanjutnya, apa sih keuntungan sharing data ini atau share data ini? Yaitu tadi yang Bapak katakan. Kita mengurangi biaya duplikasi ya atau pengumpulan data. Pasti otomatis itu akan mengurangi biaya. Tanpa ada sharing data ya kita akan ribet ya. Ribetnya apa? Kita akan menyiapkan tempat seperti itu. Nggak mungkin bisa kita dari komputer A ke komputer B bisa diambil datanya tanpa ada penghubung kan gitu. Artinya penghubung ya harus tanpa ada koneksi tadi harus ada kita siapkan alat yaitu alat-alat eksternal yang bisa ini masuk ke komputer itu untuk mengambil data itu. Artinya kan kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli itu. Nah ya seperti itu. Nah dengan adanya share data ini bisa mengurangi biaya tadi tanpa mengeluarkan biaya lagi kan gitu. Nah yang kedua mungkin dari segi waktu sangat efisien dia. Nah, terus aman lagi ya, dalam lingkungan yang aman. Kenapa aman? Ya sangat aman lah ya. Kalau kita menggunakan suatu flash disk harus bisa aja hilang flash disk. Nah, kalau kita buat di drive misalnya drive itu nanti bisa kita sharing ya aman. Kalau yang drive ini kan aman selamanya ini kan gitu. Yang penting kita passwordnya kita ingat aja. Apalagi? Saya juga backup data, kelemahan share data. Nah, namun perlu kita pahami, dalam share data itu kan yang Bapak contohkan kan masih hal kecil. Namun untuk men-share data itu yang banyak, ya atau transaksi itu, ya biasanya orang menggunakan namanya perangkat lunak. Nah, sebelum ke situ nanti saya jelaskan juga ada waktu dikit lagi. Tapi kita lanjutkan ini. Nah, kemudian sharing file dalam jaringan, nanti kalau suara saya agak tidak jelas bisa diingatkan ya. Kemudian sharing file dalam jaringan akan ditunjukkan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu ya. Nah, itu tadi yang Bapak katakan, seringkali dengan kemudahan sharing file ini atau distribusi file system atau DFS ini ya kita kadang-kadang apa namanya tidak hati-hati sehingga mengakibatkan bocornya sharing file dan dapat dibaca pula oleh orang yang tidak berhak tadi, yang tidak berkenan untuk membaca itu. Nah, hal ini akan selalu terjadi apabila tidak diatur. Makanya perlu adanya tadi settingan itu. Ya, perlu ada settingan itu oleh administrator jaringan. Perlu harus diatur. Makanya tadi
hal yang perlu diperhatikan itu di dalam kita melakukan sharing data itu adalah 3 tadi. Yang pertama itu adalah kondisi jaringan yang baik, protokolnya supaya bisa terperangkat. Yang ketiga itu adalah setting sharingnya, pengaturannya. Ya, pengaturannya. Supaya apa? Ya itu tadi supaya tidak bocor ya. Sementara data sharing salah satu basis inti menguntungkan ya pengarsipan data. Yang menguntungkan apa pastinya ya kan itu. Pengarsipan dataset melalui organisasi yang berdedikasi yang lebih baik. Pusat data memiliki infrastruktur pusat dan di-in-house semua aspek keahlian dalam menilai data, kurasi, persiapan, dokumentasi, penyimpanan, penyebaran, dukungan dan penggunaan promosi. Itu dia namanya sharing data tadi. Nah, tujuan sharing data ini atau berbagi data ini adalah agar seluruh program atau peralatan atau peripheral tadi dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa mempengaruhi lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Artinya apa? Dimanapun lokasi kita, ya tujuannya kita bisa menggunakannya dengan baik dan segalanya efisien untuk kebutuhan-kebutuhan dalam pembagian data tadi. Manfaat sel data ini walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam proses-proses komputasi, misalnya mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan lebih cepat. Nah, sel data itu kan lebih cepat. Nah, kita kadang-kadang pengguna atau user itu menginginkan lebih cepat lagi, ya. Jadi, apakah hardware-nya terbatas, kecepatan yang harus dapat diakses dengan menggabung perangkat yang ada di sistem, gitu dia. Nah, konsep transaksi. Konsep transaksi itu biasanya kalau kita berbicara transaksi itu adalah misalkan di dalam share data itu misalnya ya sistem bank misalnya transaksi itu pasti kesatuan eksekusi program yang mengakses mengupdate macam-macam itu data. Artinya gini, transaksi biasanya akibat dari eksekusi penggunaan program yang ditulis dalam bahasa program tingkat tinggi seperti SQL dan COBOL C ya. Walaupun sekarang COBOL C tidak ada lagi kita kenal. Namun dibangunlah sebuah sistem yang bisa mempercepat namanya tadi share data transaksi itu. Ya, di mana yang dimulai sampai namanya akhiran transaksi. Transaksi terdiri dari semua operasi yang dilakukan antara bagaimana memulai transaksi dan mengakhiri transaksi. Oke. Nah, di dalam transaksi sana ada namanya fault toleransi dan transaksi, artinya toleransi kesalahan yang ditemukan itu. Salah satu tujuan dalam membangun sebuah sistem, ya, kita kan kalau kita transaksi atau seluruh data yang lebih besar pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat melakukan lebih cepat. Namun untuk itu perlu melakukan improvisasi terhadap kendala sistem. Kenapa perlu improvisasi? Karena mungkin ada kelemahan-kelemahan yang akan dihadapinya, makanya perlu dilakukan improvisasi. Itu dia. Ini katakan ya, karena setiap sistem pasti akan menimbulkan kesalahan atau gangguan, sehingga perlu untuk dibuat pencegahan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu dia. Misalkan biasanya itu tadi, ya, kalau kita biasanya nanti kita bicara tentang replikasi ya, di situ dia salah satunya. Bagaimana replikasi merupakan salah satu penanganan dengan diatur dijalankan oleh sistem yang itu dibantu dari perangkat keras perangkat lunak tadi gitu. Nah, nanti kita bicara tentang replikasi ya. Kita lanjutkan ini. Nah, availability ya atau mesin mati, sistem tetap harus berjalan dengan jumlah layanan yang tersisa dalam waktu sistem kontribusi terkoneksi dan sistem yang sangat vital, terutama pada resource-nya ya atau critical resource untuk seminimal mungkin. Yang dimaksud dengan critical resource itu adalah komponen sistem harus ada dan menjalankan sistem terdistribusi. Secara umum sebenarnya ada dua jenis ya. Ini memang hanya dua aja secara umumnya. Ada dua jenis fault toleransi, yaitu pada toleransi kepada secara hardware dan maupun software. Ya, bagaimana kehandalan kedua komponen itu yaitu hardware dan software untuk menangani segala masalah yang ada nantinya. Maka salah satunya itu adalah replikasi, ya replikasi.
replikasi itu apa? Penggandaan, misalkan penggandaan software atau penggandaan hardware. Biasanya di satu instansi atau pekerjaan itu, kalau mereka berbasis share data itu atau transaksi, kalau kita ini kan transaksi juga atau share data, nilai kita misalnya mau kita lihat resource data di sana di server sebagai kita sebagai pengguna. Namun perlu kita pahami bahwasanya untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan, misalnya bagaimana kalau hardware-nya rusak, mati, berarti data itu bagaimana? Nah, itulah tadi kemampuan sistem tadi harus dipikirkan bagaimana menyelesaikan itu. Makanya dikatakan tadi di sini harus adanya improvisasi ya. Dengan cara apa? Biasanya gini, untuk kemampuannya adalah biasanya terjadi itu replikasi. Replikasi itu apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya komputernya rusak gitu. Sama kayak dengan bahasa ini ya, sama dengan kita. Ada dokumen kita penting, perlu kita replikasi dokumen kita. Siapa tahu misalnya komputer kita rusak, padahal data penting ada di situ. Makanya perlu lakukan replikasi, ya, replikasi perangkat. Bisa perangkat itu misalnya kalau kita flash disk ya, misalnya tentang skripsi kita simpan di komponen komputer, kita simpan di flash disk. Itu namanya penggandaan. Supaya apa? Supaya kalau rusak seandainya contohnya kita nggak tahu ya kan, komputer kita rusak, kita tidak bermasalah dengan itu. Ya bermasalah memang kerugian aja. Cuma kan data itu kan sangat penting. Nah dari segi data ya kita nggak bermasalah karena masih ada kopiannya. Ya. Nah ini ada beberapa contoh bagaimana melakukan transaksi ya. Artinya contoh ini ada server ya, host A atau klien mengirim sebuah data kepada server, yaitu host B. Pengiriman mungkin sebuah data X agar diproses oleh server host, lalu memberikan informasi dan kepada pengirim, dalam hal ini server host atau klien. Itu contohnya. Nah, contoh yang lain saya lihat ya, karena ini materi yang sangat ringan saya buat ya. Contoh transaksi itu terus waktu kita masih ada ya. Tadi. Nah, pada contoh tadi di atas, pengirim harus tahu kemana akan dikirim. Ya, itulah sebetulnya sebuah IP address dalam transaksi ya, atau alamat ya. Tanpa ada data atau alamatnya, kita akan bingung kemana pengirimannya. Nah, ini contoh transaksi tadi, biar lebih paham ya. Ini kan perintah. Wah, inilah perintah dari sebuah pembuatan software misalnya. Ini kan bahasa ya kurang lebih begini, bahasa contoh bahasa tingkat tinggi tadi. Ya, TI merupakan transaksi mentransfer atau ada $50 dari sebuah akun yaitu A ke akun B. Ya, di mana di sini berikut read A ya. Di mana A kurang 50, kenapa A kurang 50? Karena dia akan mentransfer. Sedangkan nanti write A kan gitu. Itu kan bahasa dari tingkat tinggi tadi, bahasa pemrograman tadi. Read B. Nah, B itu plus 50 karena dia akan mendapatkan 50. Itu contoh dalam transaksi ya, adalah hal transfer sistem banknya. Nah, kita masuk tentang replikasi. Replikasi ini adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antar database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, replikasi ini adalah teknik pengkopian dalam setiap data dan transaksi. Ya. Kenapa ini replikasi dibutuhkan? Hardware juga server itu dalam suatu instansi itu replikasi. Artinya ada dua server, bisa dia server master dan slave. Artinya apa yang masuk ke server A, katakan itu master, juga dia akan masuk ke server B, sehingga dia terreplikasi. Nah, kalau server A rusak atau bermasalah, server B masih ada sebagai cadangan dan data itu tidak hilang. Itu tadi. Software pun demikian. Nah, itu tadi.
Nah, dengan menggunakan teknik replikasi, data dapat disusun ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Ya, teknik replikasi dapat didistribusikan kemanapun dan dimanapun letak atau lokasi tujuan atau komponen itu, ya gitu. Ya, saya kira saya baca-baca ya dulu ya. Waktu kita udah lumayan habis ini. Kita bisa lagi melanjutkan. Saya kira ada 2 atau 4 menit lagi kayaknya ini. Remaining meeting time-nya 4 menit lagi. Kita apa? Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada mau ditanya, untuk mempersingkat waktu biar kita tutup ya. Tapi kalau ada yang mau ditanya, silakan dulu. Enggak ada, oke lah ya. Terima kasih pada materi kita atau perkuliahan kita pada sore menjelang malam hari ini. Ya, minggu depan kita lanjut Zoom-nya kita lanjut, kita tetap masih lanjut di classroom sampai jam 7 ya, ada baca-baca dulu. Ini materi kita ini materi yang sangat paham dipahami, yang mudah dipahami. Ya, artinya kita dalam ini minimal memahami aja gitu, seperti itu. Nah, itu saya kira ya. Ada apa nih? Oke, itu saya kira materi kita, Zoom kita pada menjelang malam hari ini. Kita tutup Zoom-nya, kita lanjutkan di classroom. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.